Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan pengajian usul fikih kita yang pada pertemuan ini kita telah sampai di pembahasan al-qiyas. Wa amal qiyasu fahuwa raddul far'i ila al-asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Qiyas, kita mengenal dalam usul fikih itu ada sejumlah dalil-dalil yang kita namakan dengan usul. Salah satunya adalah qiyas, dan qiyas ini adalah salah satu dalil yang paling besar di antara dalil-dalil usul fikih yang ada. Jadi di antara usul-usul yang paling banyak, yang paling besar adalah qiyas, karena nas-nas Al-Quran maupun sunnah itu terbatas, maka yang menjamin bahwasanya syariah itu bisa menjawab setiap permasalahan dan hukumnya itu adalah fungsi daripada qiyas. Jika Anda misalnya ditanyakan apakah syariat itu sempurna ataupun tidak. Sempurna artinya apakah syariah bisa menjawab semua hukum berbagai kasus ataupun tidak. Maka jawabannya ada dua. Kita mengatakan iya, artinya agama itu memang sempurna, syamilah, atau kita mengatakan syariat itu tidak sempurna atau disebut dengan naqisah. Pilihan yang kedua ini tidak mungkin, karena kita sedang berbicara tentang syariat Allah, dan syariat Allah itu tidak mungkin kita sifatkan dengan naqisah, karena itu adalah sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pada hukum-hukumnya dan syariatnya. Maka pilihannya tentu adalah kita akan menjawab bahwasanya syariat itu adalah syariat yang sempurna, mampu menjawab berbagai hukum dari berbagai kasus. Namun hal ini tidak bisa kita andalkan dengan Al-Quran dan hadisnya saja ataupun ijma'. Maka untuk menjawab bagaimana bisa syariat itu sempurna, syamilah, sedangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu terbatas, maka jawabannya adalah karena adanya qiyas. Lantas apa itu qiyas? Wa ammal qiyas, qiyas secara bahasa artinya at-taqdir. At-taqdir itu artinya mengukur. Orang Arab mengatakan qistus thawba bidzira'. Qistus thawba bidzira'. Itu artinya saya mengukur kain dengan memakai dzira', memakai tangan. Yaitu disebut dengan takdir, mengukur. Atau juga ada qistun na'la bin na'li. Saya mengukur sandal dengan sandal yang lain. Kemudian juga orang mengatakan ar-rajulu la yuqasu bir-rajuli. Jadi kita tidak bisa membandingkan antara seorang laki-laki dengan seseorang dengan orang yang lain, karena setiap orang itu punya ciri khas yang berbeda. Intinya al-qiyas secara bahasa, dalam penggunaan bahasa Arab, qiyas itu artinya mengukur. Tapi kemudian qiyas ini dipakai menjadi sebuah istilah dalam usul fikih. Lantas dia mempunyai makna yang baru. Apa itu makna qiyas? Di sini Imam Al-Haramain beliau menyebutkan bahwasanya qiyas adalah raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Nah, sebelum kita mengartikan apa itu qiyas, perlu kita ketahui, kita jelaskan dulu, kita sebutkan di awal rukun qiyas supaya bisa menjadi muqaddimah, bisa menjadi tawti'atan lima sanadkuruhu, ya, pendahuluan terhadap apa yang akan kita sebutkan setelah ini. Bahwasanya qiyas itu ada 4 rukun. Yang pertama al-aslu,
kemudian yang kedua al-far'u, yang ketiga al-illah, kemudian yang keempat hukmul asli. Untuk lebih jelas kita berikan satu contoh. Misalnya An-Nabi itu belum ada hukum dalam Al-Quran dan hadis, makanya kita butuh mengetahui apa itu hukum Nabi. Nabi itu adalah minuman keras yang dibuat dari gandum. Nah, jadi Nabi belum ada hukumnya. Yang sudah ada hukumnya itu adalah al-khamr. Al-khamr itu adalah minuman keras yang dibuat dari anggur. Itu sudah ada hukumnya dalam Al-Quran. Hukumnya itu adalah haram. Nah, karena di sini Nabi belum ada hukum, maka untuk mencari hukumnya kita pakai dalil qiyas. Maksudnya apa? Kita ambil hukum. Nah, ini Nabi ini disebut dengan far'un. Qiyas itu adalah mengambil hukum far'un yang di sini Nabi daripada al-aslu. Al-aslu di sini adalah al-khamr. Jadi bagaimana untuk mengetahui hukum Nabi ini, kita ambil hukum daripada khamar. Nah, kenapa kita ambil hukum dari khamar? Karena antara Nabi dan khamar itu punya kesamaan. Kesamaan ini disebut dengan illah. Apa kesamaannya? Yaitu al-iskar, sama-sama memabukkan. Nah, kemudian rukun yang keempat adalah hukmul asli, hukum daripada khamar. Karena al-aslun tadi khamar, hukumnya hukum khamar. Hukum khamar di sini al-hurmah. Maka di sini hukmul asli di sini adalah al-hurmah. Inilah 4 daripada rukun qiyas. Nah, baik, sekarang kita jelaskan pengertian daripada apa itu qiyas. Qiyas adalah raddul far'i. Apa yang dimaksud dengan qiyas? Ketika saya mengatakan saya qiyaskan Nabi kepada khamar, apa artinya? Artinya adalah raddul far'i. Raddu di sini secara bahasa artinya mengembalikan, tetapi di sini maksudnya al-ilhaq atau bermakna at-tashbih atau bermakna at-taswiyah. Al-ilhaq, jadi qiyas itu adalah raddul far'i. Kita ganti raddul dengan al-ilhaq. Ilhaq itu artinya kita kaitkan atau kita samakan. Raddul far'i ilal asli, artinya taswiyatul far'i bil asli, artinya kita samakan far'un dengan aslun. Far'un contohnya tadi adalah Nabi, aslun tadi adalah khamar. Jadi apa itu qiyas? Qiyas adalah kita proses penyamaan antara far'un dengan asal. Bi'illatin. Kenapa disamakan? Karena ada kesamaan. Yang kesamaan ini disebut dengan illah. Jadi ba di sini bi'illatin, ba di sini sababiyah. Bisababil illah. Kenapa kita ilhaq far'un kepada aslun? Kenapa kita taswiyah, kita serupakan antara far'un dengan aslun? Kenapa kita tashbih, kita umpamakan far'un kepada aslun di sini? Bi'illatin, karena disebabkan adanya illah atau disebut dengan kesamaan. Bi'illatin tajma'uhuma, karena adanya illah yang mengumpulkan keduanya. Raddul far'i, dalam hal apa kita ilhaqkan, kita taswiyahkan, kita tashbihkan? Dalam hal fil hukmi, dalam hukum. Maka di sini fil hukmi di sini ini mengisyarahkan kepada rukun yang keempat, yaitu hukmul asli. Nah, di sini beliau mengatakan dalam ta'arif ini sudah disebutkan 4 rukun. Yang pertama raddul far'i, al-far'u itu rukun yang kedua. Ilal asli, al-asli rukun yang pertama. Bi'illatin rukun yang ketiga. Kemudian fil hukmi, maksudnya di sini adalah hukmul asli. Nah, kemudian kita sedikit mengulang pada pembahasan sebelumnya terkait tentang rahasia kenapa dinamakan aslun dengan asl dan dinamakan al-far'u dengan al-far'u. Karena kalau tidak salah di pembahasan kedua, di pertemuan kedua dari kitab ini kita menjelaskan pengertian daripada aslun dan far'un. Aslun di sana kita artikan al-aslu huwa ma yubna alaihi ghairuhu, dan al-far'u ma yubna alaihi ghairuhu, ma yubna ala ghairihi. Maka cocoklah di sini karena khamar
cocok disebut dengan aslun. Kenapa? Dia itu menjadi tempat dibangun atasnya sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain di sini? An-nabi. Sedangkan an-nabi cocok dinamakan dengan al-far'u. Kenapa? Karena dia dibangun atas khamar. Nah, dan far'u itu adalah ma yubna ala ghairi. Contohnya, ka qiyasil urz alal bur. Contoh qiyas adalah qiyasnya urz kepada bur. Kita mengkiaskan beras kepada gandum. Dalam hal apa? Fir riba. Dalam hal adanya kemungkinan terjadi riba apabila dijual, adanya riba apabila dijual tidak sesuai dengan tuntunan syariah, atau apabila dijual dengan tidak ada syarat at-tamatsul di situ, tidak sama berat, sama ukuran, ya. Jadi al-urz di sini far'un, al-bur itu aslun. Jadi aslun itu adalah sesuatu yang sudah ada hukumnya dalam syariah sebelumnya, karena adanya riba pada gandum itu sabit dengan hadis Rasulullah SAW, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati, al-burru bil-burri wasy-sya'iru bisya'iri, al-milhu bil-milh, at-tamru bit-tamri." Nah, tapi masalahnya adalah al-urz. Urz tidak disebutkan dalam hadis. Maka kita ilhaqkan, kita tashbihkan, kita samakan, kita taswiyahkan antara taswiyahkan bur dengan taswiyahkan urz, beras dengan bur. Kenapa kita samakan? Karena bijami'at tu'am, karena ada kesamaan di antara keduanya. Kemudian terkait dengan illah, kita akan menyebutkan perbedaan yang sangat masyhur di antara ulama dalam mengartikan illah. Ada 3 mazhab dalam pembahasan illah. Pertama, mazhab al-falasifah. Mereka mengatakan bahwasanya al-illah yu'athir binafsihi, bahwasanya illah dia itu bisa memberi pengaruh dengan sendirinya. Itu mazhabnya falasifah. Mazhab yang kedua, al-mu'tazilah. Al-mu'tazilah mengatakan bahwasanya juga illah itu bisa memberi pengaruh, akan tetapi biquwah al-muda'ah, karena ada sesuatu kekuatan yang telah disisipkan di dalamnya. Sedangkan mazhab al-sunnah wal jamaah, mereka mengatakan tidak ada asyai'u la yu'athir fi syai'in al-battah, bahwasanya sesuatu itu sama sekali tidak bisa memberi pengaruh kepada sesuatu lain. Kenapa? Karena al-athar itu sebenarnya, karena al-athar menurut ahlu sunnah, al-mu'athir al-wahid huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu itu tidak memberi pengaruh kepada sesuatu yang lain. Maka apabila kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari bahwa sesuatu itu memberi pengaruh kepada sesuatu yang lain, misalnya seperti air yang menyebabkan bagi tumbuhnya rerumputan, juga kemudian api yang menyebabkannya terbakar sesuatu, ataupun az-zujaj, ya, bil ahjar yang menyebabkan al-inkisar. Itu sebab akibat itu adalah yang membuat rumputan itu tumbuh, dan yang membuat kartun atau kertas itu terbakar, ataupun yang membuat gelas itu pecah, itu bukan airnya pada pembahasan rerumputan, dan bukan apinya, bukan karena gelas itu berdekatan dengan batu, bukan itu yang menyebabkan akibat. Yang akibatnya itu adalah semuanya itu dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sesuatu itu tidak mempengaruhi kepada sesuatu yang lain. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan di alam fi hadal kaun ada yang namanya sunanullah fil kaun, bahwasanya air itu bisa menumbuhkan dan api itu bisa membakar, dan sesuatu apabila jatuh dan dia terbuat dari kaca maka dia akan pecah, ya. Itu disebut dengan adah, dan itu adah itu
Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tidak akan la tatakhallaf, akan terjadi begitu terus. Sehingga itu yang membuat falasifah dan al-Mu'tazilah mengambil kesimpulan bahwasanya air itu yang menumbuhkan atau api itu yang membakar. Tapi kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan tidak demikian. Itu hanya mujarradul iqtiran, hanya adah biasanya. Buktinya ada kalanya api itu tidak membakar seperti pada kasus Nabi Ibrahim, ya. Nah, kemudian ada dua syarat pada kita menyebutkan ada 4 rukun qiyas tadi, al-aslu, al-far'u, kemudian al-illah, kemudian hukmul asli. Pada illah ini ada 2 syarat. Yang pertama al-ishtirak, kemudian al-munasabah. Apa itu al-ishtirak? Al-ishtirak artinya harus ada di aslun dan harus ada di far'un. Artinya misalkan seperti al-iskar syarat supaya dia bisa menjadi illah, maka dia harus ada pada khamar dan dia harus ada pada nabi. Itu disebut dengan ishtirak. Kemudian juga al-munasabah, artinya ada kecocokan antara hukum dengan illah itu. Misalnya ketika Allah mengharamkan khamar dengan illah karena dia itu memabukkan, ada kecocokan enggak? Ada kecocokan. Kita mengatakan karena dengan iskar itu memabukkan, maka itu akan merusak akal, makanya Allah haramkan itu. Nah, jadi ada munasabah. Jangan misalnya kita jadikan ilah kenapa khamar itu diharamkan, karena dia itu terbuat dari kurma. Lantas kenapa kalau sesuatu dibuat dari kurma kenapa harus haram? Nah, ini contoh daripada ilah yang tidak ada munasabah. Harus ada antara munasabah antara hukum dengan ilahnya. Itu 2 syarat, al-ishtirak dengan al-munasabah. Kemudian selanjutnya musannif beliau akan menjelaskan pembagian qiyas. Di sini disebutkan ada 3. Dan kalau kita baca kitab yang lebih tinggi lagi, idza qara'na al-mutawwalat sanajid akthar bikathir, ya. Wa huwa yanqasimu ila 3 aqsam. Dan dan qiyas itu terbagi kepada 3 bagian. Apa saja? Yang pertama qiyasu illah, yang kedua qiyasu dilalah, bisa dibaca dilalah, bisa dalalah, bisa dulalah bitathlitsid dal. Wa qiyas syabah, dan yang ketiga adalah qiyas syabah. Di sini khusus di qiyas syabah. Baik, ini kita jelaskan nanti. Fa qiyasul illah, apa itu qiyasul illah? Qiyasul illah ini pembagian dilihat pada kuat tidak kuatnya illah. Ya, pembagian di sini wa huwa yanqasimu ila 3 aqsam, terbagi menjadi 3 dilihat dari kuat tidak kuatnya illah. Yang pertama qiyasul illah. Apa itu qiyasul illah? Yang apabila illahnya itu illah di far'unnya itu lebih kuat daripada di aslun. Nah, itu disebut dengan qiyasul illah. Tapi jangan beranggapan nanti bahwasanya qiyas-qiyas yang lain tidak ada illah di situ. Enggak, ini hanya penamaan saja. Qiyasul illah, nama saja. Ya. Jangan kita beranggapan nanti di qiyas dilalah dan qiyas syabah di sana tidak ada illah. Enggak, ada juga illah di sana. Tapi ini dinamakan illah karena illah di sini memang cukup kuat. Maksudnya lebih kuat di far'un daripada di aslun. Karena illah di jenis qiyas ini, illah di far'un ini lebih kuat, maka disebut dengan mujibah lil hukmi. Dia seolah-olah mewajibkan hukum. Artinya harus ada hukum. Apa maksudnya harus ada hukum? Bihaitsu ini menafsirkan kata-kata mujibah. Bihaitsu la yahsunu aqlan, sekira-kira tidak baik secara akal. Takhallufuhu anha. Bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha, takhalluful hukmi anha. Artinya akal akan mengatakan jika ada illah ini pada satu kasus kemudian tidak ada hukum, ini rancu, tidak baik. Ini maksudnya. Ya. Contohnya apa? Seperti qiyasud darb, memukul ala ta'fif. Ya, dalam Al-Qur'an ada mengatakan wala taqul lahum uffin, mengatakan uffin itu haram hukumnya. Kenapa ada di situ ada al-idza, karena itu menyakiti.
Dan ternyata al-idza ini, illah ini, kita dapatkan dalam kasus yang lain, dia itu hadir dalam bentuk yang lebih besar. Pada kasus apa? Ad-darb, ya, memukul itu di situ lebih besar idzanya daripada hanya mengatakan ya. Maka kita bertanya sekarang, apa hukum ad-darb? Hukumnya juga haram. Kenapa? Karena kita ilhaqkan, kita samakan hukumnya dengan yaitu disebut dengan qiyas. Tapi jenisnya apa ini? Jenis qiyasul illah. Kenapa? Karena ilahnya di Firaun itu lebih kuat. Qiyas ad-darbi, seperti qiyasnya ad-darbu di sini Firaun ala at-ta'fif al-aslu lil walidain fi at-tahrim. At-tahrim ini hukm al-asli bi'illatil idza, dengan ilah al-idza, karena menyakiti. Kemudian yang kedua, wa qiyasud dilalah. Kemudian yang kedua ini adalah qiyas antara dua perkara yang mana ilahnya itu sama kuat. Maka nanti kita sebutkan kenapa disebutkan ilah. Wa huwa istidlal bi ahadun nadhirain. Ada dua kasus, dia itu berdekatan, sama, banyak kesamaan, ya. Jadi karena dia sama, maka kita jadikan salah satunya dalil bagi sesuatu yang lain. Istidlalu bi ahadin nadhirain. Kita menjadikan dalil dari salah satu dari dua perkara yang sama alal akhar, terhadap saudara yang lain. Kan ada dua. Kita jadikan satunya dalil bagi satunya yang lain. Ahadun nadhirain. Kita ambil salah satunya itu sebagai dalil. Dalil untuk apa? Untuk dalil yang kedua. Wahuwa an takuna lillah. Kapan ini? Nah, ini kapan disebut dengan qiyasud dilalah? Wahuwa an takuna al-illah dalatan 'ala al-hukm. Apabila illah itu dalah, kita juga belum paham apa itu dalah. Wala takunu mujibah. Maksudnya dalah di sini ada musawiyah. Ya, artinya dia itu tidak mujibah. Berarti di bawah standar mujibah. Kalau mujibah tadi itu lebih kuat, berarti ini dari apabila illah itu tidak lebih kuat. Kapan tidak lebih? Apabila dia sama. Contohnya apa? Qiyas malus sabiyyi ala malil badir. Malus sabiyyi ini al-far', artinya kasus yang belum ada hukumnya. Kemudian malul badir, harta orang dewasa itu sudah ada hukumnya, wajib zakat. Dalam hal apa? Wujubiz zakat. Artinya malu sabi, pertanyaannya harta anak kecil apakah wajib dikeluarkan zakat ataupun tidak. Nah, kebetulan ada kasus yang berdekatan, yaitu malul baligh, hartanya orang dewasa. Maka kita jadikan harta orang dewasa ini dalil bagi malus sabi, harta anak kecil. Kalau orang dewasa wajib dikeluarkan zakatnya, maka anak kecil juga harus dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena ada illah. Tapi ilahnya sama. Apa ilahnya? Bijami'an annahu malun namin. Karena di kedua-duanya, baik harta orang dewasa atau harta anak kecil, di situ ada ilah malun namin, bahwasanya itu harta yang tumbuh. Nah, ini sama-sama kuat ya. Di harta orang dewasa juga malu, kadar malu naminnya sama, juga di harta anak kecil juga malu naminnya sama. Ya, tidak seperti al-idza tadi. Nah, karena kemudian kita musannif menambahkan bahwasanya ini di qiyas dilalah ini sering terjadi perdebatan antara ulama. Kenapa? Karena ilahnya itu tidak mujibah, akan lebih dalah. Dan dilalah itu selalu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung mujtahidnya itu. Karena dilalahnya itu bisa jadi kita bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat. Maka pada kasus qiyas seperti ini sangat terbuka terjadinya perbedaan pendapat. Berbeda dengan qiyasul illah. Qiyasul illah itu tidak mungkin terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena la yahsun, tadi musannif mengatakan la yahsunu aqlan takhallufu, karena ilahnya lebih kuat di Firaun. Maka tidak terbuka tempat untuk berbeda pendapat. Berbeda dengan halnya di qiyasul dilalah. Karena ilahnya ini sama-sama kuat, artinya tidak begitu kuat di Firaun, maka ada kemungkinan karena dia tidak kuat, tidak terlihat di mujtahid yang lain.
Makanya musannif mengatakan wa yajuzu ayyuqal. Artinya tadi kita mengatakan bahwasanya apa hukum mengeluarkan zakat pada harta anak kecil. Kita mengatakan wajib, ya kan? Boleh juga kita berpendapat. Nah, artinya boleh di sini berbeda pendapat. Wa yajuzu ayyuqal, boleh juga kita mengatakan dalam permasalahan malus sabi, la tajibu fi malis sabi, tidak wajib bayar zakat pada harta anak kecil. Sebagaimana itu kama qala bihi Abu Hanifah, sebagaimana itu dikatakan oleh Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah mengatakan tidak wajib, harta anak kecil itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena beliau tidak melihat, beliau berbeda pendapat dengan mazhab Syafi'i dalam menentukan illah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan illah pada wajib bayar zakat pada harta orang dewasa itu malu namin, itu illahnya. Abu Hanifah mengatakan tidak. Illah wajib dikeluarkan zakat pada harta orang dewasa itu adalah malu namin lil mukallaf. Ada qaid lil mukallaf. Karena itu adalah harta yang berkembang dan dia itu bagi mukallaf. Nah, permasalahannya ini illah yang diutarakan oleh Abu Hanifah tidak ada di Fir'aun, karena di malus sabi di situ tidak ada maluna min lil mukallaf. Kenapa? Karena as-sabi laysa bi mukallaf. Makanya Abu Hanifah mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat pada malus sabi. Kemudian yang terakhir wa qiyasus syabah. Nah, di sini sama seperti qiyasul illah. Jangan salah paham dari nama qiyasus syabah. Jangan kita beranggapan karena ini namanya qiyasus syabah, syabah itu artinya persamaan, bahwasanya di qiyasul dilalah dan qiyasul illah itu tidak ada syabah. Ada juga, ini hanya penamaannya saja. Nah, dan qiyasus syabah ini adalah di antara jenis-jenis qiyas yang aghmad, yang paling sulit dipahami. Bahkan Imam Al-Haramain di dalam kitabnya Al-Burhan, kemudian Imam Al-Mahalli di dalam syarahannya terhadap Jam'ul Jawami, beliau ini berdua mengatakan la yasihhu lahu ta'rif. Artinya banyak orang sudah mencoba memberikan pengertian terhadap qiyasus syabah, tapi tidak satupun di antara mereka itu yang bisa diambil pengertiannya. Artinya ini qiyasus syabah salah satu qiyas yang sangat-sangat sulit. Namun demikian, Imam Al-Amidi beliau mengutarakan sebuah ta'rif dan beliau mengatakan ini adalah pengertian yang sangat dekat. Apa itu qiyasus syabah? Qiyasus syabah adalah qiyas al-qiyasul ladzi yakunu bi'illatin mutawassitin, illah yang mutawassit. Mutawassit artinya apa? Bainal munasibah, bainal munasibah wa tard atau at-tardi, bainal munasabati wa tardi. Artinya illah sebuah qiyas yang apabila illahnya itu adalah illah mutawassit. Mutawassit antara apa? Antara munasibah dengan at-tard. Baik, kita jelaskan dulu. Illah munasibah adalah illah yang ada kecocokan antara hukum dengan illah tersebut. Seperti tadi iskar tadi ya. Diharamkannya khamar dengan illah memabukkan itu ada korelasinya. Kenapa memabukkan itu bisa merusak otak? Maka karena Allah ingin melindungi akal kita, maka diharamkanlah khamar. Nanti ada illah yang tard ini kembalikan dari munasabah, illah yang tidak ada korelasi. Misalnya kenapa diharamkan khamar? Kita mengatakan ilahnya karena dia itu cair. Ini cair, ini adalah illah yang tard, artinya tidak ada hubungan antara tahrim dengan ilahnya. Kenapa lantas kalau cair kenapa ya memang? Kenapa diharamkan? Kita tidak menemukan munasabah. Nah, ada illah dia itu antara keduanya. Sekilas kita lihat tidak ada hubungannya. Tetapi sehingga kita mengatakan ini tard. Ingin kita mengatakan ini tard, tapi ketika ingin kita katakan tard, ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena kita menemukan dalam kitab-kitab fikih banyak sekali ilah ini dipakai. Nah, maka disebutlah dengan qiyasus syabah, artinya yang membuat remang-remang, artinya sulit untuk ditemukan oleh para mujtahid. Kenapa? Karena ilahnya itu dia itu tidak nampak korelasi secara zahir. Artinya kalau kita lihat kasat mata begitu, secara dari luar tidak nampak munasabahnya. Tapi di sisi lain juga kita menemukan ilahnya itu ada dipakai oleh para ulama dalam membangun hukum-hukum fikih.
Itu pengertian yang boleh dicatat dan yang paling kuat yang disampaikan oleh Imam Al-Amidi. Beliau mengatakan ini adalah ta'at aqrabuha ila shawab. Ini ta'rif yang paling dekat dengan kebenaran, sedangkan ta'rif-ta'rif yang lain tidak bisa dipakai. Wa qiyasus syabah. Namun di sini musannif tidak mendatangkan pengertian Imam Al-Amidi taban, karena Imam Al-Haramain huwa asbaq min Al-Amidi. Beliau lebih dulu daripada Al-Amidi taban, sah? Nah, ini adalah pengertian yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Beliau apa itu qiyasus syabah? Huwa al-far'ul mutaraddid baina aslaini fayulhaqu bi aktsarihima syabah. Ini sebenarnya, kalau ini pengertiannya, ini tidak menjadikan qiyas yang ketiga ini sebagai jenis ketiga. Tapi apa? Ini adalah beliau mengatakan kalau ada qiyas, ada dua qiyas di hadapan kita, qiyas mana yang kita pilih? Beliau mengatakan kita pilih yang lebih dekat kesamaannya. Misalnya antara budak laki-laki, ya, siapa lebih kuat kesamaannya dengan laki-laki yang merdeka atau dengan binatang, mana lebih kuat? Nah, ini ada qiyas. Artinya budak ini kita serupakan dengan laki-laki yang merdeka atau kita serupakan dengan binatang. Nah, ya, kita lihat kesamaannya yang lebih kuat. Yang lebih kuat kesamaannya itu yang kita ambil. Ini berarti tidak berbicara tentang jenis qiyas, tapi sedang berbicara bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan dua aslun. Apa yang kita lakukan? Aslun mana yang kita ambil? Nah, jadi ini sebenarnya bukan pembahasan tentang anwa'ul qiyas yang ketiga ini, tapi tentang at-tarjih bainal aqisah. Bagaimana kita mentarjih apabila kita menemukan lebih dari satu qiyas. Baik, jadi sekarang pembahasan kita berpindah bagaimana jika kita dihadapkan pada dua qiyas. Al-far'ul mutaraddid artinya apabila ada satu kasus al-far' yang belum ada hukumnya. Al-mutaraddid artinya kita bingung ini. Al-mutaraddid baina aslaini, antara mengkiaskan kepada aslun yang pertama atau aslun yang kedua. Fayulhaqu bi aktsarihima syabahan, maka diambil yang diilhaqkan, ditaswiyahkan, ditashbihkan, diambil aslun yang lebih banyak persamaannya. Contohnya adalah kama fil abdi idza utlifa, artinya kalau ada budak laki-laki yang tangannya misalnya dipotong. Nah, dhaman, maka tentu yang memotongnya itu harus membayar yang namanya dhaman. Tapi pertanyaannya berapa harus dibayar? Ini tidak ditentukan dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Yang ada itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sudah ada hukumnya adalah apabila laki-laki yang merdeka tangannya dipotong, itu sudah jelas berapa yang harus dibayar. Dan juga sudah ada dalam hukum itu adalah apabila lembu yang dipotong kakinya itu sudah ada jaminannya berapa. Pertanyaannya, ini budak yang belum ada hukumnya, ini kita ambil hukum laki-laki yang merdeka atau kita ambil hukum lembu? Karena budak itu pada dasarnya sesuatu yang dimiliki juga, sama seperti lembu, ya. Fa innahu mutaraddadun fi dhaman bainal insanil hur haitsu innahu adami. Jadi al-abdu di sini mutaraddad dia itu. Kita kiaskan dengan al-insanil hur karena ada kesamaan. Apa kesamaannya? Karena sama-sama innahu adami, karena itu adalah cucunya Nabi Adam, karena dia itu sama-sama manusia. Wa bainal bahimah, atau kita kiaskan kepada bahimah karena ada kesamaan, min haitsu innahu mal, karena sama-sama dia harta. Mana yang lebih kuat, maka kita kiaskan ke situ. Musannif mengatakan atau syarih, wa huwa bil mali aktsaru syabahan. Para fuqaha mengatakan bahwasanya ini al-abdu ini lebih dekat kesamaannya, lebih banyak kesamaan dengan bahimah. Kenapa? Aktsaru syabahan minal hur, lebih banyak kesamaan dengan bahimah dibandingkan dengan al-insanul hur. Bidalil, mana kesamaannya? Dengan bukti bahwasanya annahu yuba', bahwasanya sama-sama dijual, wa yurath, sama-sama diwariskan, wa yuqaf, sama-sama diwaqaf, wa tudman ajza'uhu bima naqasa min qimatihi. Wa tudman, dan diberi jaminan terhadap anggota badannya itu bima naqasa, dengan sesuatu yang kurang min qimatihi,
Ini contoh yang terakhir ini saya tidak terlalu jelas maksudnya seperti apa. Intinya fuqaha mengatakan lebih banyak kesamaan dengan al-bahimah dibandingkan dengan al-hur. Tapi ini berbeda dengan apa yang disampaikan Imam Adududdin Al-Iji. Beliau mengatakan bahwasanya al-abdu itu lebih dekat kesamaannya dengan al-insan al-hur. Tapi jelas pendapat beliau ini bertentangan dengan kebanyakan para fuqaha. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan lainnya. Kita lanjutkan dengan syarat-syarat dari setiap rukun qiyas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum.